Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kedatangan salah seorang di antara pengajar, ya, pengajar di Madinah, juga di Masjid Quba, ya, Syekh Mu'adz bin Umar Syamri hafizahullah, ya. Sebagaimana pernah kami sampaikan, beliau datang dalam kesempatan kali ini untuk memberikan kuliah di beberapa tempat, ya. Dan alhamdulillah kedatangannya nih, pertama dia berbagi waktunya dengan kita di sini di Tangerang, alhamdulillah. Dan materi yang akan dibahas sebagaimana telah dijanjikan akan membahas tentang tema wala dan bara, ya. Tentang tema wala dan bara. Wala dan bara, ikhwati rahimakumullah, untuk yang mungkin belum paham istilah tersebut, wala dan bara ini berbicara tentang kesetiaan dan keberlepasan diri. Ini dua hal yang bertentangan, antara seperti misal syirik dan tauhid, sunnah dan bid'ah. Ini dua hal yang bertentangan. Akhirnya adalah nilai-nilai yang diwajibkan ke atas seorang muslim untuk membenarkan, mempercayai, membela, bergabung. Ini yang dibilang wala, kebersetiaan kita kemana, loyalty. Dan dituntut dari seorang muslim ada pengingkaran dengan segala bentuknya juga kepada hal-hal yang sifatnya syirik, bid'ah, syubhat, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bara, keberlepasan diri, disavowal dengan segala bentuknya, okay? Mengingkari, memusuhi, tidak meyakini, dan lain-lain dengan segala bentuk pengingkaran. Pembahasan inilah wala dan bara yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Kira-kira artinya demikian. Nah, Syekh kemudian akan menyampaikan materinya sekitar hal itu insyaallah. Tafadhal ya Syekh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa at-tanasuhi fima bainakum. ثم اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Syekh hafizahullah membuka dengan khutbah yang kita kenal dengan nama khutbatul hajah, ya. Setelah bersalawat dan bersalam, setelah berhamdalah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersalawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian memperingatkan apa yang diperingatkan selalu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali di dalam pembukaan khutbahnya, bahwasanya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seburuk-buruknya jalan adalah kebid'ahan, dan sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah sebuah bentuk kesesatan yang kelak akan bertempat di neraka. Ya, tafadhal. أولا أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للإخوة عموما المنسقين، وعلى رأسهم الشيخ رياض، على حسن التنسيق والاستضافة، فجزاهم الله خير الجزاء. Syekh hafizahullah membuka dengan appreciate, yakni dia berterima kasih banyak kepada para ikhwah dan kepada para panitia diberikan kesempatan untuk berada di sini bersama kita semua. هذا الموضوع وهو موضوع الولاء والبراء هو من أهم المسائل، بل هو أصل من أصول الإسلام،
وإنما وقع الاختيار عليه لضعفه عند كثير من الناس والتباسه، فوجب التنبيه على أهميته وعظيم منزلته في الدين وبيان بعض المسائل الملتبسة فيه. Tema yang akan kita bahas adalah tema tentang wala dan bara. Sesungguhnya tema ini adalah di antara nilai-nilai usul di dalam Islam, ya. Namun dikarenakan kejahilan yang lebih merata di antara para kaum muslimin, sehingga para kaum muslimin lebih banyak yang tidak mengetahui dan mengenal hal tersebut. Maka tema pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang hal itu insyaallah dan menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan hal tersebut insyaallah. Lu semah. Al-wala'u ma'nahu al-qurb. تقول فلان يلي فلان يعني أنه يأتي بعده قريب منه وهذا يلزم منه أنه يحبه. Wala secara bahasa, secara etimologi artinya al-qurb, kedekatan. Ya, ketika dikatakan fulan yali fulan, si fulan yali yakni dekat dengan si fulan. Demikian, ya. Nah, kedekatan ini memberikan makna kecintaan. فالولاء معناه المحبة والنصرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Maka yang dimaksud dengan wala di dalam istilah yang sedang kita bahas, yakni wala istilahan, terminologi wala yang sedang kita bahas, maknanya sebagaimana disampaikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah al-mahabbah wan nusrah, kecintaan dan pembelaan. Kecintaan dan pembelaan, al-mahabbah wan nusrah. Tafadhal. وأما البراء فمعناه التخلص من الشيء ومباعدته، تخلص من الشيء ومباعدته، ولذلك يقال برئ فلان من المرض، أي يعني جنبه المرض وابتعد عنه وتخلص منه، فهذا هو معنى البراء. Adapun bara sebaliknya, bara mengandung makna berlepas, takhallus, yakni mengandung makna kebencian, mengandung makna keberlepasan. Dari situ dikatakan fulan bari'a minal marad, yakni si fulan telah bara dari sakitnya, yakni si fulan telah terjauhkan dari sakitnya. Dari situ makna bara adalah sikap yang sifatnya menjauhi. Ya, tafadhal. الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام ليس فرعا من فروعه، ولذلك تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهو ركن من أركان التوحيد. Sekali lagi, wala dan bara ini di antara nilai-nilai usul, di antara nilai-nilai usul di dalam Islam, bukan perkara-perkara yang sifatnya furu'. Dikarenakan Islam maknanya adalah al-istislam, ya, yakni al-inqiyad lillah, ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberlepasan diri dari segala nilai dan bentuk kesyirikan. yakni loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, loyalitas dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberlepasan diri dari segala bentuk kesyirikan dan ahlinya. فلا إسلام إلا بولاء وبراء، ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها البراء من المعبودات وإثبات الألوهية لله وحده، فهي مشتملة على البراء. Maka tidak ada keislaman tanpa ada penerapan nilai wala dan bara ini. Dikarenakan la ilaha illallah sendiri ini mengandung sikap demikian, menegaskan loyalitas kita, wala kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya satu-satunya sesembahan, dan kemudian keberlepasan diri kita, yakni bara kita dari segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. فالولاء الذي هو بمعنى المحبة والنصرة إنما يكون لأهل التوحيد وأهل السنة، والبراء الذي هو البغض والمجانبة يكون لأهل الشرك والبدعة. Nah, maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa wala dan bara seorang muslim idealnya adalah bagi para ahli wala mereka
loyalitas mereka bagi para ahli tauhid dan ahli sunnah. Dalam artian kecintaan dan pembelaan mereka wajib bagi para ahli tauhid dan ahli sunnah. Adapun bara yang bermakna kebencian dan sikap menjauhi adalah kepada ahli syirik dan ahli bid'ah. فالناس في الولاء والبراء يعني الذين يوالون ويتبرأ منهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من يتولون مطلقا يحبون محبة مطلقة وينصرون نصرة مطلقة وهم الأنبياء والمرسلون وكذلك أولياء الله وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم الربانيون أهل السنة والجماعة. Dan kemudian penerapan wala dan bara demikian juga ada beberapa tingkatan atau ada beberapa macam. Yang pertama, wala yang sifatnya mutlak, yakni absolute. Okay? Demikianlah wala terhadap kepada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan juga kepada para patokan umat dari para salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum, dan juga kepada para ahli ilmu di antara umat ini. القسم الثاني من يتبرأ منهم براءة مطلقة وهم الكفار أهل الشرك. Dan kemudian yang kedua adalah mereka yang kita berbara. Yang pertama tadi kita jelaskan wala yang mutlak, wala yang absolut. Sekarang bara yang mutlak. Sebaliknya, bara berlepas diri yang sifatnya mutlak adalah kepada para orang-orang kafir, para orang-orang ahlu syirk dan para ahlu al-bid'ah dan lain-lain. والقسم الثالث يعني من يجمع لهم يعني أو يتبرأ منهم على حسب جرمهم ومخالفتهم للسنة كأهل البدع فعلى حسب البدعة لأن البدع على درجات كلما زادت شناعة البدعة وضررها على الإسلام والمسلمين زاد الولاء منهم فأهل البدع على درجات. Yang ketiga, bentuk wala dan bara yang sifatnya tidak mutlak tapi dilihat dari kadar error yang terjadi. Nah, ini adalah wala dan bara dari bid'ah, dari kebid'ahan. Dilihat kadar-kadar kebid'ahan dan kemudian dilihat para pelakunya. Oke? Karena kadar kebid'ahan satu dan yang lainnya tidaklah berbeda. Tidaklah membuat seseorang mewajibkan beberapa kasus bid'ah, tidak membuat seseorang mewajibkan dia untuk berlepas dari si pelakunya. Tapi beberapa kasus bid'ah membuat seseorang wajib berlepas diri total dari pelakunya. Maka sekali lagi, ala hasab, yakni wala dan bara yang bentuk ketiga ini sesuai dengan kadar kekeliruan yang terjadi. Tidak mutlak. Ya, barakallahu fiik. فالبدع كلها ضلالة لكنها kebid'ahan semuanya adalah kesesatan. نعم كلها ضلالة لكنها على درجات منها ما تكون البدعة فيه مقتصرة على الشخص لا تتعداه ومنها ما تسفك فيها الدماء وتدمر فيها البلاد وتنتهك فيها الأعراض فهذه أشد والبراء يكون على حسب درجة هذه البدعة. Bid'ah, semua bentuk kebid'ahan adalah kesesatan. Betul, kita sepakati itu. Namun agar kita ketahui bahwasanya kebid'ahan tidak berada di atas satu level semuanya, ya. Beberapa di antara bentuk kebid'ahan ada yang sifatnya fatal, parah, oke? Yang berkaitan dengan nilai-nilai kesyirikan, yang berkaitan dengan ditumpahkannya darah tanpa hak dan lain-lain. Nah, maka pada kasus demikian, baroknya kita, keberlepasan diri kita dari nilai-nilai demikian pun, keberlepasan diri kita dari nilai-nilai demikian pun tergantung dari kasus-kasus kebid'ahan yang terjadi. ومسألة الولاء والبراء يعني تأتي أهميتها لأنها حق من حقوق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. Permasalahan wala dan bara ini menjadi permasalahan yang sangat urgent, yang sangat penting. Dikarenakan ini adalah di antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. فالمشركون والكفار تنقصوا الله سبحانه وتعالى وأهل البدع تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم. Kaum musyrikin dan orang-orang kafir
mereka dengan kesyirikan dan kekafiran mereka, mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ahli bid'ah dengan kebid'ahan yang mereka lakukan, dengan itu mereka mencoreng atau mencela, memberikan celak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. أرأيت يا عبد الله لو أن أحدا تنقصك أو تنقص والديك فكيف سيكون موقفك منه؟ Nah, coba bayangkan, apabila kau bertemu dengan seseorang yang dia berani mencela-cela kedua orang tuamu, bagaimana sikapmu di dalam menyikapi orang tersebut? فينبغي أن يكون ذلك في حق ربك وخالقك ومعبودك وحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. Maka tentunya hak Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih layak dan lebih wajib untuk kau berikan pembelaan daripada hak kedua orang tuamu. وقد جاءت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تبين أهمية هذا الأصل. سنذكر شيئا من هذه الآيات والأحاديث. Di antara banyak terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang yang menjelaskan tentang nilai yang sangat mendasar ini yang menjadi usul kita. Kita akan membawakan beberapa. من أدلة الولاء ووجوبه قول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Di antara dalil-dalilnya yang menegaskan nilai wala dan bara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya wali kalian, yakni pihak-pihak yang layak kalian berikan kesetiaan kalian, loyalitas kalian kepada mereka adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, yaitu mereka yang senantiasa mendirikan salat dan menunaikan zakat. ثم قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. شاهد من الآية قوله إنما فهي في اللغة أداة حصر، يعني أنه لا يكون لك ولي إلا هؤلاء. Yang menjadi titik tekan dari ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada katanya innama. Innama di sini di dalam bahasa Arab memberikan makna hasr, pembatasan. Okay? Sesungguhnya wali-wali kalian hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maknanya, kalian hanya boleh memberikan loyalitas kalian, kesetiaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فيها حصر الأخوة على أهل الإيمان. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ketika Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Di dalam makna ayat tersebut terdapat makna pembatasan dari kata innama tersebut. Maknanya tidaklah kita bersaudara kecuali dengan orang-orang yang sama-sama beriman. ومن الأدلة على وجوب البراء وأهميته في دين الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Dan di antara dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan sifat wala dan bara demikian juga adalah di antaranya yang disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, terdapat 3 hal yang apabila seseorang merasakan 3 hal tersebut, maka di situ dia menemukan manisnya keimanan, ya, manisnya rasa keimanan. Al-awwal an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang paling dicintai olehnya daripada segala hal lain. Tsaniyah an yuhibba al-mar' la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, ketika seseorang mencintai orang lain
namun tidaklah dia mencintainya kecuali hanya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر ككراهيته أن يلقى في النار. Yang ketiga adalah ketika seseorang begitu benci untuk kembali kepada nilai-nilai kekufuran, yakni begitu dia benci dan tidak mau untuk kembali kepada nilai-nilai kekufuran, sebenci dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. فهذه الثلاثة هي الولاء والبراء وبها يذوق العبد حلاوة الإيمان. Nah, tiga hal tersebut di dalam tiga hal tersebutlah terdapat nilai wala dan bara. Ya, dan dari hal tersebutlah seorang hamba dapat merasakan manisnya keimanan. Ya. ومن أدلة وجوب البراء والولاء والبراء قول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Juga di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan nilai al-wala dan bara, ketika Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Awthaqu ural iman," sekuat-kuatnya tali keimanan adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah. العروة هي حلقة يستمسك بها الشخص فأقوى وأوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله، فإذا لم يكن عنده ذلك فلا شيء يستمسك به من الإيمان، فمعناه انتفاء الإيمان عمن لا ولاء ولا براء عنده. Nah, ketika dikatakan urwah demikian, maknanya adalah sesuatu yang seseorang bergantung kepadanya. Okay? Dan yang paling kuat adalah nilai kecintaan dan kebencian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tidak ada nilai tersebut pada diri seorang hamba, yakni tidak ada nilai wala dan bara tersebut pada diri seorang hamba, hakikatnya maka tidak ada keimanan pada hamba tersebut. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Dan di antara dalil-dalilnya juga yang menggambarkan wala dan bara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, sungguh kau takkan menemukan orang-orang yang memang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka membela atau mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun itu adalah sedekat-dekatnya kerabat mereka, kalaupun ayahnya sendiri, kalaupun anaknya sendiri, kalaupun saudara-saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala nafa al-iman fi hadhihi al-ayah amman نفى الإيمان في هذه الآية عمن يوالي أعداء التوحيد والسنة. Di ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menafikan nilai keimanan dari orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada para ahli syirik dan para ahli bid'ah, yang memusuhi ahli tauhid dan ahli sunnah. لماذا نفى الإيمان عنهم؟ لأن من والى أهل الشرك فقد انتقص ربه حق ربه، ومن والى أهل البدعة فقد انتقص حق نبيه صلى الله عليه وسلم. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan dari mereka, dari orang-orang demikian? Dikarenakan hakikatnya mereka yang memberikan loyalitasnya kepada para ahli kesyirikan, hakikatnya mereka telah memberikan celaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang memberikan loyalitasnya kepada ahli bid'ah, dengan itu mereka telah memberikan celaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وقد طبق هذا البراء خليل الرحمن قدوة الأنبياء والمرسلين وكافة أهل التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Sungguh yang banyak juga menjadi contoh di dalam penerapan nilai wala dan bara adalah bapaknya para nabi dan tauladannya para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim alaihi salam.
قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإذ قال إبراهيم. Nah, Ibrahim berkata, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan sikap Ibrahim alaihissalam, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala hal yang kalian ibadahi selain Allah, hanya kepada Allah lah subhanahu wa ta'ala, yakni aku memberikan seluruh bentuk penghambaan diriku, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanku. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ثم قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني أن هذه البراءة هي ملة إبراهيم في الذين يتبعونه على ملته. Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakanku akan memberikan hidayahnya, yakni bimbingannya kepadaku. Dan inilah yang Ibrahim yang kemudian dijadikan kalimat atau sebuah sikap yang berangkat dari keimanan yang bertahan pada Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. فمن اختل عنده هذا الأصل وهو الولاء والبراء فليس على ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. Maka barang siapa yang tidak menerapkan nilai-nilai wala dan bara demikian di dalam kehidupannya, maka hakikatnya dia tidak berada di atas jalan yang sama, agama yang sama dengan agama yang dibawakan oleh Ibrahim alaihissalam. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء به والائتساء به في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قال لأبيه. Dan dari situ Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita perintah untuk menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai tauladan yang kita contoh dan ikuti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh telah ada bagi kalian pada Ibrahim alaihissalam sebuah contoh yang baik. Inna Ibrahim kana ummah, yakni qudwah. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang umat. Azid bayanan ya Syekh Azid. Seorang umat yang seringkali diungkapkan di dalam bahasa Arab, yakni seseorang yang dimana kualitas diri pada satu individu ini bagaikan kualitas yang ada pada satu umat dikumpulkan semua ditaruh di satu individu. Nah, inilah ungkapan bahasa Arab, dia seorang umat. No, padahal dia satu individu. Demikian ungkapan bahasa Arab makna umat. Ya, barakallahu. Tafadhal Syekh. Fi tafsir ummah. فسر أمة لها. لفظة أمة أتت في القرآن على 4 معاني. Makna ummah bisa ditafsirkan ke dalam 4 makna. المعنى الأول هم الجماعة من الناس. Umat yang pertama maknanya adalah bisa jadi sebuah kelompok dari manusia. كما قال تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة من الناس. المعنى الثاني الدين والملة. Makna yang kedua umat artinya adalah agama atau sebuah keyakinan. يعني الدين يقال أمة الإسلام، يعني دين كما قال تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya kami menemukan ayah-ayah kakek nenek moyang kami di atas sebuah umat, yakni di atas sebuah konsep beragama. Maka di antara makna umat adalah satu formula beragama. المعنى الثالث هو الوقت من الزمن كما قال تعالى والذكر بعد أمة، يعني وقت من الزمن. Makna yang ketiga dari ummah adalah sebuah fase dari zaman. Okay? Sebuah fase dari perjalanan waktu. Ya, dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah setelah beberapa zaman ba'da ummah. Surah Yusuf. المعنى الرابع هو القدوة والأسوة كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة. Dan makna yang keempat dari umat ini adalah al-qudwah wal uswah. Tauladan, contoh. Dari situ dikatakan tentang Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah.
sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang umat, yakni seseorang yang dijadikan sebagai tauladan dan contoh bagi hamba-hamba Allah yang lain. كلمة أمة في الأصل في اللغة العربية لها 8 معان الوارد منها في القرآن والمستعمل هي هذه الأربعة. Masih banyak makna-makna lain tentang umat dari kata makna umat ini di dalam Al-Quran, tapi yang umum adalah yang 4 ini. نظمها شيخنا الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى بقوله، هذه لا تترجم يعني بس لمن أراد أن يستفيدها. قال: ولفظ أمة أتت 8 فمن يريد يسمع بأذن صاغية، جماعة كذاك أتباع الرسل، ورجل جامع خير قد نبل، وملة حين ومن بدينه انفرد بالأم اختمل، وملة حين وقامة ومن بدينه انفرد بالأم اختمل. قامة يقال رجل أمة يعني طويل. ويقال أمة يعني إذا نادى الشخص أمه يقول يا أمة يعني يا أمي، وهكذا استطراد. Jadi Syekh Hafizahullah membawakan perkataan di antara gurunya Syekh min kalla Syekh Al-Manzumah min Syekh min Muhammad bin Ali bin Adam, Syekh Muhammad bin Ali bin Adam tentang makna umat. Di antara maknanya ada 8 makna. Ada 8 makna yang kemudian disebutkan dalam bentuk manzumah, dalam bentuk bait-bait pantun atau syair sebagaimana yang Syekh sebutkan, tapi kata Syekh nggak usah diterjemahkan semuanya. Kata beliau demikian. نرجع إلى الموضوع. الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم لنا قدوة في هذا الأمر، وهو البراءة ممن خالف التوحيد والسنة. Nah, Allah Subhanahu, kita kembali kepada materi kita, kepada tema kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai ummah atau sebagai contoh dalam sikapnya di dalam berlepas diri dan pengingkarannya terhadap nilai-nilai kesyirikan dan orang-orang yang berada di dalam kesyirikan dan kekufuran. وقال تعالى أيضا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، أسوة يعني قدوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Dan Allah juga Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada bagi kalian tauladan yang baik pada Ibrahim alaihissalam dan pada orang-orang yang beriman bersama Ibrahim alaihissalam ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian semua sembah. وأيضا طبق هذا الأصل وهو الولاء والبراء نوح عليه السلام لما تبرأ من ابنه. Demikian juga di antara contoh individu-individu yang menerapkan nilai wala dan bara ini adalah Nuh alaihi salam. Rasul Nuh alaihi salam, ketika beliau alaihi salam berkata kepada anaknya, tadi Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari bapaknya. Sekarang Nuh alaihissalam di antara contoh yang berlepas diri bahkan dari anaknya. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الأصل في براءته من عمه الذي رباه وهو أبو طالب لما مات على الشرك. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibnu Abdullah ketika dia menegaskan keberlepasan dirinya dari pamannya yang memiliki jasa besar kepadanya dikarenakan pamannya memilih kesyirikan. مع أنه رباه في صغره حتى كبر وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تبرأ منه عليه الصلاة والسلام لما مات على الشرك. Padahal jelas begitu banyak dan besar jasa jasa Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mendidiknya dan mengasuhnya sampai besar. Namun ketika Abu Talib memilih untuk bertahan di atas kesyirikan, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keberlepasan dirinya darinya. وقال الله تعالى في شأنه ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kasus Abu Talib ini menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, sungguh tidak layak bagi seorang nabi atau orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang jelas memang musyrikin.
kalaupun mereka adalah sedekat-dekatnya keluarga. أتعلمون لماذا تبرأ إبراهيم من أبيه وتبرأ نوح من ابنه وتبرأ محمد صلى الله عليه وسلم من عمه؟ Apakah kalian tahu mengapa Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari ayahnya? Mengapa Nuh alaihissalam berlepas diri dari anaknya? Mengapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pamannya? تبرأوا منهم لأن حق الله سبحانه وتعالى في ذلك أعظم من حقوقهم. Mereka berlepas dari individu-individu yang mereka cintai tersebut dikarenakan memang hak Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dan lebih layak lebih wajib untuk dipenuhi daripada hak-hak individu-individu yang dicintai tersebut. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan para ayah-ayah kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali bagi kalian apabila mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Dan barang siapa, dan kemudian Allah berfirman, dan barang siapa yang masih saja memberikan walaknya kepada mereka, maka hakikatnya ia termasuk dari golongan mereka. Inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah tak akan memberikan hidayahnya kepada kaum yang berbuat kezaliman. Thumma qala qul in kana aba'ukum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah apabila ayah-ayah kalian, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, dan kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian perjuangkan dan kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kehancurannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang begitu kalian cintai. In kanat tilk ahabba ilaykum min Allah wa rasulih, apabila hal-hal tersebut lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, man natijah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, yani intadhiru hatta ta'tiyakum 'uqubatullah. Maka akhirnya adalah ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, maka bersiap-siaplah, hati-hatilah, yakni tunggulah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala datang dengan keputusannya, yakni dengan hukumannya. In kanat hadhihi al-umur wa ghayruha ahabba ilaykum min at-tauhid alladhi huwa haqqullah, apabila perkara-perkara tadi yang merupakan nikmat-nikmat dunia tadi disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih kalian cintai daripada nilai tauhid yang merupakan hak Allah, wa min as-sunnah allati hiya haqqun nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada lebih kalian cintai nikmat-nikmat duniawi tersebut daripada sunnah yang merupakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah saatnya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan datang dengan perintahnya, yakni dengan hukumannya. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allah 'alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berikan loyalitas kalian kepada kaum yang Allah murkakan ke atas mereka, yang Allah murkai mereka. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai para wali bagi kalian. وقال الله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, betapa sungguh kau melihat mereka memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang kafir. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء. فجعل الولاء والبراء شرطا في الإيمان ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai saja memang benar mereka beriman kepada Allah, andai saja memang benar mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka takkan menjadikan orang-orang tersebut, yakni orang-orang kafir, para ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, andai saja memang mereka benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, sungguh mereka takkan menjadikan orang-orang tersebut sebagai wali mereka, sebagai orang-orang yang mereka berikan loyalitas kepadanya. وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم مصير الموالي والمعادي أو مصير العبد بقوله المرء مع من أحب. Dan sungguh Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam telah berikan kesimpulannya kemana kelak akan sampai atau dibawanya seseorang nantinya. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, seseorang kelak nanti yakni dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka yang dicintainya. فمن أحب الأنبياء والمرسلين ووالاهم وأهل السنة فهو معهم. Allahumma jalla. Insyaallah. Dan barang siapa yang menjadikan, barang siapa yang memberikan cintanya kepada para nabi, kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, kepada para rasulnya, dan kemudian kepada orang-orang yang beriman, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia bersama mereka. ومن والى أهل الشرك والكفر وأهل البدع المتوعدين بالنار فهو معهم. Dan barang siapa yang memberikan kecintaannya kepada Allah, kepada para rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, maka kelak ia akan bersama mereka di surga. Dan barang siapa yang memberikan kecintaannya kepada para ahli syirik, ahli tauhid dan ahli bid'ah, maka keberadaannya kelak bersama mereka di neraka. إذن هذه هي مكانة هذا الأصل العظيم في دين الإسلام وأنه شرط في الإيمان ومن أصول الإسلام. Kira-kira demikianlah posisi yang krusial bagi makna al-wala dan bara di dalam agama Islam, yang di mana ia adalah di antara merupakan syarat kesempurnaan Islam, yang ada syarat keislaman bagi yang ada pada diri seorang hamba, ya. فمن وقع في الشرك من الكفار أو من القبوريين والمتصوفة فيجب البراءة منه رعاية لحق الله. Dan barang siapa di antara kaum muslimin yang terjerumus ke dalam kesyirikan, seperti menyembah kuburan, seperti orang-orang sufi, orang-orang sufi dan lain-lain, maka diwajibkan kita untuk berlepas diri dari mereka, ya. الدعاء حق لله فمن صرفه لغير الله فقد انتقص حق الله. Dikarenakan doa adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, barang siapa yang memberikan doanya atau berdoa kepada hal lain selain Allah, maksudnya adalah sebagaimana kebiasaan mereka yang menjadikan kuburan-kuburan keramat tempat untuk berdoa, okay? Maka dengan itu ia telah merampas apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu ia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Al-istighatsatu haqqullah, faman sarafaha li ghairi Allah faqad intaqasa haqqallah. Demikian juga istighatsah, meminta pertolongan, itu hanyalah hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beristighatsah kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, seperti kepada orang-orang soleh atau orang-orang yang diagungkan dan dikeramatkan di kuburan-kuburan mereka, dengan itu mereka telah merampas hak Allah dan telah memberikan celaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد انتقص حقا من حقوق الله. Dan barang siapa yang mempersembahkan di antara bentuk-bentuk ibadah tersebut kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu ia telah mencela Allah Subhanahu wa taala, telah merampas apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. فما هو موقفك يا عبد الله ممن ينتقص خالقك ورازقك ومعبودك وإلهك؟ Maka pertanyakan kepada diri kalian masing-masing, bagaimana sikapmu kepada orang-orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala, zat yang memang menciptakanmu, yang memberikanmu rizki dan menghidupkanmu. بقدر ما يعظم العبد هؤلاء القبوريين والمتصوفة بقدر تعظيمه لهم بقدر انتقاصه من حق ربه.
semakin seseorang mengagungkan tokoh-tokoh atau orang-orang yang mengagungkan kuburan, mengkeramatkan kuburan, para orang-orang tokoh-tokoh sufi tersebut, semakin besar seseorang memberikan celaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni error yang terjadi sesuai dengan error yang terjadi pada hamba tersebut yang memberikan loyalitasnya kepada para ahli bid'ah, sebesar error yang dilakukan oleh ahli bid'ah tersebut. Semakin ahli bid'ah tersebut kurang ajar kepada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan mencintainya semakin hamba tersebut terhitung kurang ajar juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فمن أحب هؤلاء القبوريين المتصوفة لأجل ما يقومون به فهو كافر مثلهم باتفاق أهل السنة. Maka barang siapa yang mencintai para ahli kubur tersebut dan para mutasawwifah, para orang-orang sufi tersebut, dikarenakan praktek yang mereka lakukan itu, yakni dikarenakan praktek kesyirikan yang mereka mencintainya, maka dengan itu terbatalkanlah keislamannya. Demikian sebagaimana disepakati umat, yakni apabila dia mencintainya dikarenakan praktek kesyirikan yang dilakukannya, ya. وأما من أحبهم لأجل غرض من أغراض الدنيا ومصالحها فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. Namun barang siapa yang mencintai mereka dikarenakan maslahat di antara maslahat duniawi yang diharapkannya, maka dengan itu dia terhitung seseorang yang telah melakukan dosa yang sangat besar saja, kalaupun tidak sampai dikatakan batal keislamannya dengan hal tersebut. فالأول كافر والثاني مرتكب لجرم عظيم يخشى عليه أن يجره إلى الأول. Maka yang pertama tadi jelas sampai terbatalkan keislamannya, kafirlah dia dikarenakan mencintai praktek kesyirikannya tersebut. Oke? Yang kedua, terhitung sebagai orang yang melakukan kasus kesalahan yang sangat besar, dikhawatirkan kasus tersebut juga menyeret dia kepada nilai yang pertama atau sifat yang pertama. هو كافر لأنه راض بانتقاصهم لله. Dikhawatirkan yang kedua nih, kalaupun terhitung hanya berdosa besar, dikhawatirkan dengan kecintaannya tersebut, kalaupun hanya karena maslahat duniawi yang ada pada para ahli syirik tersebut, dikhawatirkan terhitung dia meridhoi kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh para ahli syirik tersebut. فيجب على كل مسلم وجوبا مؤكدا أن يراجع حاله مع هذا الأصل العظيم. Maka setelah memahami hal ini, wajib seorang muslim untuk selalu mengevaluasi dirinya masing-masing. Bagaimana sikapnya di dalam menerapkan nilai ini di dalam kehidupannya. وكذلك أهل البدع هم منتقصون للنبي صلى الله عليه وسلم. Demikian pula para ahli bid'ah. Mereka hakikatnya adalah orang-orang yang merampas hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كله فمن ابتدع فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ الكامل. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh nilai beragama ini dengan sempurna kepada umatnya. Dan barang siapa yang melakukan kebid'ahan, maka dengan itu seolah-olah dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi belum menyampaikan nilai beragama ini secara keseluruhan. ولذلك قال السلف كالإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من ابتدع في الإسلام بدعة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. Maka dari situ di antara perkataan para salaf, di antaranya perkataan Al-Imam Malik rahimahullah, beliau berkata bahwasanya barang siapa yang melakukan sebuah kebid'ahan dan dia menganggap bahwasanya hal tersebut adalah hasanah, adalah baik, maka dengan itu dia telah menuduh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugasnya, yakni korup terhadap tugasnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seolah-olah ada bentuk-bentuk beribadah yang mendekatkan diri kepada Allah, namun belum Nabi sampaikan kepada manusia sehingga mereka melihat adanya hal-hal baru yang boleh dan mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. فمن والى أهل البدع كالأشاعرة والماتريدية وبعض المتصوفة الذين عندهم تصوف غير كفري وكذلك الإخوان المسلمين وفروعهم
من والاهم فقد انتقص حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مخالفون لسنته. Barang siapa yang memberikan kecintaannya kepada para kelompok-kelompok atau sekte-sekte ahli bid'ah seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, dan kepada para pengikut Ikhwanul Muslimin dengan segala bentuk macam pergerakannya dan lain-lain, maka dengan itu mereka telah mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah merampas apa yang menjadi hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan para kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut mereka adalah kaum yang menyelisihi apa yang menjadi sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. يعني من المسائل المشتهرة والبدع المنتشرة التي أفسدت العباد والبلاد من مسائل نحو الخروج على ولي الأمر والمظاهرات. Di antara permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman ini, di antara perkara-perkara bid'ah yang banyak terjadi di zaman ini, yang banyak memberikan atau membawakan kerusakan kepada para hamba Allah dan kepada para negeri-negeri kaum muslimin adalah permasalahan pengingkaran atau pemberontakan kepada para penguasa dan juga permasalahan-permasalahan demonstrasi-demonstrasi. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هذه الخروج والمظاهرات؟ Apakah Nabi atau para sahabatnya radhiyallahu anhum mereka mengajarkan, pernah mempraktekkan dan mencontohkan kepada umatnya sikap demikian, berontak membangkang kepada penguasa demikian? فإن اعتقد أنها من الخير فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ كل الخير. Dan apabila para pelaku hal tersebut menganggap bahwasanya itu adalah di antara nilai kebaikan, maka dengan itu mereka telah mencela dan menuduh bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempurna di dalam menyampaikan ajaran-ajarannya. وكذلك المشاركة في نحو الانتخابات وغيرها ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للسني السلفي أن يبتعد وينأى بنفسه عن مثل هذا الأمور لأن المشاركة فيها على خلاف السنة. Demikian juga termasuk berikut serta dalam pemilu dan hal-hal yang semacamnya. Ini termasuk perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya bagi seorang yang memiliki keimanan dan mengambil jalan salaf sebagai jalannya, maka agar mereka menjauhkan diri dari praktek-praktek dan sikap-sikap demikian. فمن يحسنها للناس فهو منتقص للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan barang siapa di antara yakni para dai yang menjelaskan dan menyeru manusia dan memperindah praktek-praktek tersebut, yakni pemilu, demonstrasi dan lain-lain, meyakinkan manusia akan kebaikan hal ini, maka hakikatnya dai tersebut, orang tersebut telah mencela apa yang menjadi hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فهو عليه الصلاة والسلام قد بين كل ما فيه صلاح للعباد والبلاد. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan segala hal yang akan menjadi kebaikan, perbaikan bagi para hamba-hamba Allah dan bagi negeri-negeri yang ada. فمن ادعى أن هذا خير فقد اتهم وانتقص النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إبلاغ كل الخير. Maka barang siapa yang menganggap bahwa praktek-praktek demikian, yang bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pemberontakan, demonstrasi, pemilu-pemilu demikian adalah nilai-nilai kebaikan, maka dengan itu ia telah mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menuduhnya bahwasanya ia belum menyampaikan seluruh jalan kebaikan kepada umatnya. طيب إذا تبين هذا فكيف تكون مواليا للموحدين وأهل السنة وما هي الأمور التي تعادي بها أهل الشرك والبدعة. Apabila kita telah memahami ini semua, lalu yang kita akan pertanyakan adalah bagaimana cara kita memberikan loyalitas kita kepada para ahli tauhid dan ahli sunnah dan berlepas diri dari para ahli syirik dan ahli bid'ah. من ذلك محبتهم. Yang pertama adalah dengan mencintai mereka, yakni mencintai para ahli tauhid dan ahli sunnah. فيحب أهل التوحيد وأهل السنة ويبغض أهل الشرك وأهل البدعة.
agar seseorang menanamkan rasa cintanya, menumbuhkan rasa cintanya kepada para ahli tauhid dan ahli sunnah, yakni mereka yang menerapkan nilai-nilai tauhid dan sunnah dan menyerukannya kepada manusia, ya. Dan agar mereka menanamkan kebenciannya, pengingkarannya terhadap para ahli syirik dan ahli bid'ah. ومن الولاء لأهل التوحيد والسنة الدعاء لهم بالخير. Dan di antara juga bentuk loyalitas seorang hamba kepada ahli tauhid dan ahli sunnah adalah agar ketika ia senantiasa mendoakan, memanjatkan kepada Allah doa-doanya bagi para ahli tauhid dan ahli sunnah. Tentunya doa-doa kebaikan, ya. Tentunya doa-doa kebaikan bagi para ahli tauhid dan ahli sunnah. ومن الولاء لأهل التوحيد والسنة التألم إذا أصيب أحدهم بمصيبة إن هذا من الولاء له. Dan juga di antara bentuk loyalitas kita kepada ahli tauhid dan ahli sunnah adalah ketika kita pun merasa tersakiti dan menderita ketika tersakitinya seorang ahli tauhid, tersakitinya seorang ahli sunnah, tersakitinya mereka adalah juga kesedihan dan derita untuk kita. ومن الولاء لأهل التوحيد والسنة اتباع الجنازة والسلام ورد السلام وغيرها مما يزيد الألفة والمودة. Juga di antara bentuk loyalitas kepada ahli tauhid dan ahli sunnah adalah mengantarkan jenazah mereka dan segala bentuk macam nilai-nilai yang baik di dalam hubungan hubungan sosial dengan mereka. وأما أهل البدع فأهل البدع ليسوا على درجة واحدة. Adapun para ahli bid'ah, ketahuilah, ahli bid'ah tidak berada semuanya di atas satu level yang sama. منهم الداعية إلى البدعة ومنهم الأتباع فيها. Di antara para ahli bid'ah ini, di antara mereka adalah ada orang-orang yang menjadi para penyeru kepada kebid'ahannya. Di antara mereka ada orang-orang yang hanya pelaku yang mengikuti para penyeru tersebut. Pelaku kebid'ahan yang mengikuti para penyeru kebid'ahan tersebut. الداعية إلى البدعة هو الذي يدعو الناس إلى الدخول فيها ويحسنها ويناظر عنها. Para ahli bid'ah yang pertama tadi adalah orang-orang yang menyeru manusia kepadanya, memperindah bagi para manusia, membawakan dalil-dalil, membuat manusia terlena, meyakinkan manusia akan kebid'ahannya ini seolah-olah itu hal yang benar, ya. Demikian maksudnya memperindahnya, menghiasinya bagi para manusia. وقد فرق السلف بين هذين الصنفين أعني الداعية إلى البدعة وغير الداعية حتى في باب الرواية كالإمام أحمد رحمه الله. Sehingga para salaf pun demikian mereka menyikapi para pelaku bid'ah. Mereka membaginya dua, antara para pelaku bid'ah dan penyeru kepadanya, antara pelaku bid'ah dan orang yang mengikutinya saja. Mereka, para salaf, membedakan riwayat dari masing-masing tipe pelaku bid'ah tersebut. Yani kedua-duanya adalah para pelaku bid'ah, tapi yang satu pelaku bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya, dan kemudian biasanya kalau dia menyeru kepada kebid'ahannya, dia ofensif kepada ahlus sunnah, menyerang ke ahlus sunnah. Biasanya itu begitu. Oke? Dan yang tipe kedua hanya para pelaku bid'ah saja yang dalam artian mengikuti para ahli bid'ah tersebut. Nah, di dalam riwayat juga itu dibedakan. Di dalam penerimaan riwayat yang datang dari orang-orang tersebut pun demikian dibedakan oleh salaf rahimahullah. فمن كان داعية إلى البدعة فإنه يهجر باتفاق أهل السنة. Para salaf berkata, apabila riwayat tersebut datang dari seseorang yang aktif menyerukan kepada kebid'ahannya. Tuh, kalau menyeru kepada kebid'ahan berarti otomatis dia ofensif sama ahlus sunnah ya. Oke? Kalau mau dikata mah ahli bid'ah harbi itu. Oke? Kalau mau dikata mah, ini mah tambahan dari aneh, bukan dari Syekh. Oke? Nah, barang siapa yang memang menyeru kepada kebid'ahannya, fix dia menyeru kepada kebid'ahannya, maka dia yuhjar, ditinggalkan total. Tidak diterima riwayatnya dan orangnya pun dijauhi. فمن يحسن للناس تلك البدع وغيرها التي ذكرناها فإنه يجب هجره. Barang siapa yang menghiasi bagi para manusia bid'ah-bid'ahnya tersebut,
meyakinkan manusia dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka serukan tersebut, maka wajib kita untuk menjauhkan diri kita dari mereka. وكذلك ينبغي تحذير الناس منه وهذا بالإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Barakallahu. Dan juga bukan hanya wajib kita meninggalkan dan menjauhkan diri dari para penyeru bid'ah dan dari orang-orang yang menghiasi kebid'ahannya, meyakinkan manusia dengan hal itu. Bukan hanya kita wajib untuk meninggalkan mereka. Wajib juga bagi kita untuk mentahdzir, yakni memperingatkan para manusia dari keburukan mereka sehingga para manusia pun menjauhi mereka. Demikian kesepakatan yang disampaikan oleh para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. بل جعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك أفضل من الصلاة والصيام والاعتكاف. Bahkan sikap tersebut Imam Ahmad rahimahullah menjadikan yakni sikap menegaskan sunnah dan mengingkari ahli bid'ah, memperingatkan manusia dari keburukan dan dari para ahli bid'ah. Imam Ahmad rahimahullah menjadikan sikap dan praktek tersebut adalah sebuah ibadah yang lebih mulia daripada sholat, daripada puasa, daripada beriktikaf. لأنه لما سئل عن ذلك قال صلاته واعتكافه وصيامه لنفسه وكلامه في أهل البدع لعامة المسلمين وانتصارا لدين الله. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang hal tersebut, yakni wahai imam, mana yang lebih baik? Seseorang melaksanakan sholat, puasa, dan lain-lain, atau membicarakan ahli bid'ah, yakni mentahdzir para ahli bid'ah, menyampaikan tahdzirannya kepada para manusia. Imam Ahmad berkata rahimahullah, apabila dia sholat, dia berpuasa, dan dia beriktikaf, maka kebaikannya hanya bagi dirinya saja. Namun apabila dia memperingatkan manusia dari para ahli bid'ah, maka kebaikannya bagi dirinya dan bagi para kaum muslimin yang lain. Itu tentu lebih utama daripada yang pertama. ولذلك اتفق أهل السنة على عد الرد على أهل البدع والتحذير منهم عدوه من الجهاد في سبيل الله. Dari situ para salaf bersepakat dan menganggap sikap menyikapi ahli bid'ah dan memperingatkan manusia, menjelaskan kepada para manusia keburukan dan penyimpangan mereka adalah di antara bentuk-bentuk perjuangan, bentuk-bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. الذي هو أعظم العبادات. Yang dimana itu adalah merupakan bentuk ibadah yang paling agung, di antara bentuk ibadah yang paling agung. بل عند جمهور أهل العلم أن الجهاد في سبيل الله أفضل النوافل. Bahkan jumhur ulama menganggap bahwasanya berjihad di jalan Allah adalah bentuk amalan-amalan nafilah yang paling mulia. Nafilah yakni amalan yang tidak wajib. Oke? Jamaknya nawafil. Nah, para jumhur ulama berkata bahwasanya berjihad adalah bentuk nawafil, nafilah yang paling afdol, yang paling utama. طيب إذا علمت هذا فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كالشوكاني وغيرهم أن الكلام في أهل البدع أعظم من قتال الكفار ومجاهدتهم. Nah, bayangkan hal tersebut. Apabila kau telah mengetahuinya, ketahuilah bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Imam Syaukani dan lain-lain menegaskan juga bahwasanya membicarakan para ahli bid'ah, memperingatkan manusia dari para ahli bid'ah, ini jauh lebih mulia dan agung daripada mengangkat senjata memerangi orang-orang kafir sendiri. فإذا كان الجهاد عند جمهور أهل العلم من أفضل العبادات وجهاد الدفاع عن السنة هو أعظم أنواع الجهاد فهو أفضل أنواع النوافل. Apabila kita telah pahami bahwasanya jihad tadi adalah di antara bentuk ibadah yang paling mulia, maka bentuk jihad dalam rangka menjaga tauhid dan sunnah, menjaga kemurnian tauhid dan sunnah adalah tentunya di antara bentuk perjuangan yang paling mulia, yang lebih agung dari yang pertama. بل قد يكون واجبا على المستطيع إذا حصل من ذلك المبتدع الضرر على أديان الناس. Bahkan bisa jadi sikap tersebut menjadi wajib, terutama bagi orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam menyikapi seorang ahli bid'ah yang memang dia membawakan doror, membawakan penyimpangan, membawakan bahaya bagi agama para manusia. Akhirnya terkenalah kewajiban orang yang mampu mengingkarinya nih, agar dia untuk mengingkarinya, yakni wajib ta'ayyan alaih, menjadi wajib atasnya untuk mengingkari ahli bid'ah tersebut.
هذا الكلام الذي مر في المبتدع الداعية أنه يهجر ولا يسلم عليه ويحذر منه. Awas, ini semua yang kita bicarakan tadi berbicara tentang ahli bid'ah yang memang menyeru manusia kepada kebid'ahan dan mengingkari ahlus sunnah. Inilah ahli bid'ah yang harus yuhjar, dihajar, dijauhi. Ya, jangan diberi salam kepadanya dan dijauhi. Ya. Wa amma al-atba' wal-'ammah alladhina yutabi'una ghairahum fil bid'ah fahum duna dhalika fil bara'. Adapun, awas, para pengikutnya, para awam yang mengikuti ahli bid'ah tersebut, ya, maka sikap kita tidak sedemikian, yakni tidak demikian kepada mereka, dikarenakan mereka hanyalah para awam yang mengikuti para ahli bid'ah tersebut di dalam kebid'ahannya. Tidaklah kita menerapkan kaidah-kaidah yang pertama tadi kepada para awam pengikutnya. ففي مسألة الهجر مثلا يهجر المبتدع من العامة إذا كان ينفعه الهجر، وأما إن كان ربما ضره فإنه لا يهجر. Misalnya di dalam permasalahan hajar, apabila di dalam menghajar si pelaku bid'ah tersebut yang merupakan awam yang mengikuti para tokoh ahli bid'ah, apabila dengan menghajarnya, maka menghajarnya dengan pertimbangan maslahat dan madarat. Apabila dengan menghajarnya akan mendatangkan manfaat baginya, membuat dia menjadi sadar bahwa yang diikutinya adalah seseorang yang keliru, maka dihajar dia. Tapi apabila dengan menghajarnya maka justru akan menimbulkan madarat yang lebih besar bagi si pelaku bid'ah awam ini, maka pada saat itu jangan dihajar dia. فإن كنت ترجو أن يعود إلى السنة فإنك تناصحه ولا تهجره، أما إن لم تكن ترجو استجابته فإنه يهجر لأنه قد يخشى أن يضرك في دينك. Apabila kau memang mengharapkannya untuk kembali kepada sunnah, untuk terbuka hatinya dan kembali kepada sunnah, maka jangan dihajar. Dekati dia dan sampaikan nasihat-nasihat kepadanya. Namun apabila memang kau yakin pengingkarannya terhadap sunnah, dan kemudian kau pun berkecil harapan darinya untuk mengikuti sunnah, maka jauhilah dia. وكذلك يناصحون وتبين لهم السنة من دون جدال كما حذر السلف من الجدال. Dan kemudian juga para pengikut bid'ah ini sampaikan nasihat dan sampaikan kepada mereka nilai-nilai sunnah, awas, tapi tanpa jidal, tanpa perdebatan. بعض أهل السنة والسلفيين ربما يجادلون بعض أهل البدع يريدون النصح لهم، لكن قد نهى السلف عن ذلك، إنما يبين لهم الحق ولا يسمع منهم شيئا. Para salaf menjelaskan, sebagian kaum muslimin seringkali mendebat para ahli bid'ah dengan tujuan untuk menyampaikan nasihat. Namun tetap para salaf melarang hal tersebut dikarenakan ini memperdebatkan tidak. Maka yang tepat adalah sampaikan saja kepadanya nasihat, nilai-nilai yang seharusnya. Jangan kau dengar argumentasinya, jangan kau dengar sama sekali. لأن كثيرا من الشباب يريدون الخير في ذلك لكنهم لا يزال بهم الشيطان يدخل الشبهة في قلوبهم حتى خرج كثير منهم من السنة إلى البدعة والعياذ بالله. Dikarenakan banyak para pemuda masuk ke ranah tersebut, mendebat para ahli bid'ah dengan tujuan baik, mau menyampaikan nasihat kepada mereka, cuman syaitan terus mengincar mereka, yang ada justru syaitan memasukkan syubhat-syubhat yang dibawakan, argumentasi-argumentasi yang dibawakan para ahli bid'ah ini, sehingga masuklah ke dalam hatinya, akhirnya justru dia yang meragukan sunnah dan dialah yang meninggalkan sunnah. Ma'adallah. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. Dari situ Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah berkata, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai sesuatu yang senantiasa diperdebatkan, maka niscaya dia akan senantiasa berpindah-pindah, yakni pindah-pindah keyakinan. وجاء عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى من أئمة التابعين أنه جاءه بعض أهل البدع فقالوا: نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، فسد أذنيه وهرب. قالوا: نريد كلمة.
فأشار إليهم ولم يكلمهم قال ولا نصف كلمة لا يسمع منهم. Demikian Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ketika disampiri oleh para ahli bid'ah dan diajak berbicara. Kami ingin mendengar darimu satu kalimat atau satu surat. Lari Ayyub As-Sikhtiyani, nggak mau melayani dia, bicara dan terus dikejar. Oke lah satu kata aja biar kami mendengarnya darimu. Satu kata saja biar kami mendengarnya darimu, kata Ayyub As-Sikhtiyani. Enggak, setengah kata lagi, enggak. Demikian dia menghindarkan dirinya dari perdebatan, dari berbicara bersama para ahli bid'ah. وكذلك الإمام محمد بن سيرين الذي قيل إنه أفضل التابعين على أحد الأقوال جلس إليه بعض أهل الأهواء والبدع وقالوا نقرأ عليك آية أو آيتين فقال إما أن تقوموا عني وإما أن أقوم فقالوا نقرأ عليك آية قال لا تقرأوا ولا آية فقاموا عنه فسأله أحد تلاميذه لماذا يا أبا بكر قلت لهم ذلك قال خشيت أن يقرأوا آية فتدخل في قلبي في غير المدخل الصحيح بتسويل من الشيطان. Demikian Imam Ibnu Sirin rahimahullah, sebagaimana dikatakan sebagian ulama bahwasanya dia diantara afdalut tabi'in. Suatu hari banyak para ahli bid'ah menghadiri kajian-kajian yang demikian. Kemudian diantara mereka ada yang berkata kepada Imam, biarkan kami bacakan bagimu satu atau dua surat wahai Imam. Imam Ibnu Sirin tak mau mendengar surat dari mereka. Kalau gitu satu ayat atau dua ayat. Ibnu Sirin pun berkata rahimahullah, kalian berdiri dan pergi dari sini atau aku yang berdiri dan pergi dari sini. Setegas itu dia mengingkari para ahli bid'ah tersebut. Setelahnya kemudian Al-Imam ditanya, wahai Imam, mengapa sedemikian keras menghadapi para orang-orang tersebut? Ibnu Sirin rahimahullah berkata, aku khawatir apabila dia membaca ayat dan kemudian dimasukkan ke dalam hatiku, yakni syaitan memasukkannya ke dalam hatiku dengan cara yang tidak tepat, yakni dipalingkan maknanya dan dijadikan syubhat sehingga nyangkut di hatiku. Aku khawatir hal tersebut. وقد عقد الإمام الآجري في كتاب الشريعة وكذلك اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة بابا في ذم الخصومات ذكروا فيه عشرات الآثار عن السلف في مثل هذا الذي ذكرناه. Demikian Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah. Demikian juga Al-Imam Al-Lalikai di dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah. Mereka membuat banyak bab-bab yang berbicara tentang celaan terhadap perdebatan-perdebatan, ya, memperdebatkan nilai-nilai beragama. وكذلك الآجري. Ya. والآجري كذلك في الشريعة. Ya, Syariah Al-Ajur, dan juga yang disampaikan Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syariah. Mereka banyak membuat bab-bab yang mencela praktik khusumat, ya, praktik berdebat demikian dengan para ahli bid'ah. ولذلك الواجب يعني كيف تفهم آثار السلف؟ تفهم أنه إنما تبذل النصيحة من دون جدال. إذا أتيت مع شخص من أتباع أهل البدع وعامتهم أرجو منه الخير فإني أعرض عليه السنة بأدلتها فإن أراد الجدال أعرض عنه. Maka sekali lagi kesimpulan sikap kita kepada para pelaku bid'ah. Hindari berdebat dengan mereka. Apabila memang kau hendak untuk menyampaikan nasihat kepadanya, sampaikan nasihat kepadanya, sampaikan yang sunnah kepadanya dengan dalil-dalilnya. Apabila mereka hendak untuk berargumentasi membantahmu, maka tinggalkan dia segera. تعلمون لماذا كان السلف يخافون من هذا الأمر؟ لأنهم يعظمون أديانهم، يخشون أن تدخل الشبهة في قلوبهم فلا يستطيعون أن يخرجوها، فدينك يا عبد الله هو أعز ما تملك فحافظ عليه. Para salaf sangat mengagungkan hal demikian. Kenapa? Dikarenakan mereka faham betapa agama mereka dan hidayah yang ada pada mereka adalah nilai yang paling mahal dan paling berharga yang mereka miliki. Dari situ mereka begitu khawatir akan terkena syubhat-syubhat yang akan merusak agama mereka. Maka wahai para hamba Allah, sesungguhnya agama yang ada padamu adalah sesuatu yang paling agung yang kau miliki. Maka maintainlah agama, hafiz alaih, yakni maintain agama tersebut, jagalah agama yang ada padamu. أختم هذه المحاضرة بقول اعرفوا حق الله سبحانه وتعالى
بولاء أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك. اعرفوا حق الله. Aku menutup perkuliahan kita pada hari ini dengan wasiat, yaitu agar kalian kenalilah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan loyalitas kalian kepada para ahli tauhid dan ahli sunnah, dan berlepas diri dari para ahli syirik dan ahli bid'ah. واعرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم بالولاء لأهل السنة والبراءة من أهل البدعة. ذكرتم هذا؟ ذكرت. طيب. ولو كنت على السنة وحدك، بعض الناس إذا رأى كثرة أهل البدع ربما يجاملهم ويواليهم، لا تفعل ذلك. حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الناس أجمعين. لا تبحث عن الكثرة، ابحث عن اتباع السنة. Sebagian manusia ketika melihat para ahli syubhat dan ahli bid'ah yang jumlahnya begitu banyak, akhirnya mereka berkecil hati ketika mereka berada di atas ahlu sunnah yang dimana jumlahnya sedikit, di atas sunnah yang jumlahnya sedikit. Akhirnya mereka mulai berlembut-lembut kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka. Jangan lakukan hal tersebut. Sesungguhnya hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih agung dan lebih wajib untuk kau jaga daripada mengikuti mereka. لو أتيت يوم القيامة وكل الناس أعداء لك خير من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى هم خصومك يوم القيامة. Apabila nanti di hari persidangan kelak kau dibangkitkan dan menghadapi seluruh manusia yang menuntutmu, dikarenakan kau membicarakan keburukannya dan kebidahannya, itu jauh lebih baik dan lebih menyelamatkan darimu daripada kau dibangkitkan nanti di hari akhir yang menjadi penuntutmu dan menuntutmu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan kalian tidak membela hak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni di dalam menjaga kemurnian sunnah dan tauhid. Hatta law kana ahlul bid'ah wal ahwa humul kathratul ghalibah fala yujamalun wala yuwalun mithqala dzarrah. Maka sekali lagi, kalaupun para ahli bid'ah, ahli syubhat ini adalah mereka yang sangat banyak jumlahnya, janganlah kalian berkecil hati dan janganlah kalian bermujamalah dengan mereka. Bermujamalah yakni berbasa-basi, mendekatkan diri kalian kepada mereka. Jangan. Bertahanlah di atas sunnah. Fattaqullaha ya ikhwatah wa'lamu anna al-amra 'azimun wa jalil laysa bi saghirin wala far'in min al-furu' li ta'alluqihi bi haqqillah wa haqqi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah itu bahwasanya itu adalah diantara bentuk penerapan nilai wala dan bara, ya. Itu diantara bentuk penerapan nilai wala dan bara, dan itu adalah diantara bentuk memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perkara yang besar, bukan perkara yang sepele dan perkara yang sifatnya furu'. Tidak, ini diantara perkara-perkara yang sangat mendasar di dalam agama Islam. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف أنه قال الجماعة من كان على السنة ولو كنت عليها وحدك. Dari situ Ibnu Mas'ud sendiri radhiyallahu anhu berkata, al-jamaah adalah mereka yang berada di atas sunnah kalaupun ia bersendirian, atau kalaupun engkau bersendirian. Al-jamaah yakni sesuatu nilai yang seringkali direndengkan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Ibnu Mas'ud lagi menjelaskan makna al-jamaah ini, bahwa al-jamaah tidak dipatokkan kepada kuantitas, tapi kepada jalan yang kau berada di atasnya. Jamaah adalah mereka yang berada di atas sunnah, kalaupun kau bersendirian, engkau yang jamaah. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فلا تستوحشوا. Dan toh Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya agama ini dimulai dalam keadaan asing dan suatu saat akan memang menjadi asing. Maka janganlah kalian merasa sepi dan berkecil hati dengan sedikitnya orang yang berada di atas jalan yang sama dengan kita, di atas jalan sunnah. فلو كنا قلة قليلة جدا على طريق السنة خير
أو خيرا من أن نكون مع الكثرة على طريق أهل الأهواء والبدع. تعلمون لماذا؟ لأننا على طريق السنة مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا نستوحش حتى لو كنا قلة. Apabila kita di atas sunnah ini, dan apabila jumlah kita memang sedikit, kita nih minoritas, kita nih kaum yang anti mainstream, oke? Bagaimanapun kita jauh lebih baik dan lebih mulia daripada mereka yang beramai-ramai, namun berada di atas jalan syubhat, berada di atas jalan kebid'ahan. Kita jauh lebih mulia kalaupun jumlah kita sedikit dibanding mereka. Mengapa demikian? Karena kalaupun jumlah kita sedikit, kita berada di atas jalan yang sama dengan jalan yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Maka janganlah kalian berkecil hati, janganlah kalian merasa sepi di atas jalan ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa fadlihi wa karamihi wa ihsanihi wa judihi innahu dhul fadli wal karami wal jud. نسأله بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، اللهم أحينا على التوحيد والسنة وثبتنا عليهما إلى أن نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والبدعة، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والبدعة، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والبدعة. اللهم ارزقنا حسن الاتباع لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كبيره وصغيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد ديننا، اللهم من أراد بلاد المسلمين، ومن أراد شباب المسلمين ونساء المسلمين بسوء وبشر وببدعة وبضلالة، اللهم فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهدهم للتوحيد والسنة وثبتهم عليها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذهم من الشرك والبدعة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في هذا البلد خاصة وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة. اللهم ارفع ذكر أهل السنة في الأرض جميعا، اللهم ارفع ذكر أهل السنة في الأرض جميعا. اللهم ادحر أهل البدع، اللهم ادحر أهل البدع وادحر أهل الشرك والزيغ والضلال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ikhwati rahimakumullah. Syekh berikan doa yang sangat jawam ya, bagi kebaikan bagi kita semuanya insyaallah. Alhamdulillah, dengan ini juga kita selesaikan muhadharah dalam kesempatan kali ini insyaallah. Di pertemuan yang akan datang, ingat hari Rabu dan Kamis depan ya, di waktu yang sama juga Syekh akan hadir di sini memberikan materi-materi yang insyaallah juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian, waktu, peluang yang diberikan untuk bisa hadir bersama kita di sini, mendengarkan tausiah atau nilai-nilai yang disampaikan oleh Syekh Mu'adz hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas kita sekarang sebagai aktivitas yang kita lakukan ikhlas baginya dan sebagai bentuk amal saleh kelak di hari akhir kelak. Ya, kita tutup
perkumpulan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.